Sebenarnya, ada beberapa gangguan psikologis dan neurologis yang bisa menyebabkan orang sedih atau menangis tanpa sebab. Terus, penyebabnya apa dong? Fuck you. Jika kebanyakan orang menangis melihat hewan terluka atau film sedih, sebagian orang ada yang gak mengetahui alasan mereka menangis. Tiba-tiba saja, air mata menetes dan perasaan mereka kacau. Kesedihan adalah salah satu rasa yang normal muncul ketika seseorang baru saja melalui peristiwa tidak menyenangkan, mulai dari kegagalan, kematian, perpisahan dengan orang tersayang, kekecewaan, hingga beratnya masalah hidup. Rasa ini juga dapat muncul saat melihat orang lain sedih. Di sisi lain, beberapa orang kerap kali merasakan sedih tanpa sebab. Jika Anda termasuk salah satu orang yang sering mengalaminya, Anda perlu memerhatikan apakah ada gejala lain yang juga dirasakan. Cara paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab sedih tanpa sebab ini adalah dengan menemui ahli kesehatan mental. Ada berbagai macam kondisi yang dapat menjadi pemicu sedih tanpa sebab. Perasaan ini bisa muncul sebagai gejala kondisi medis tertentu sampai tanda adanya masalah kesehatan mental dalam diri Anda. Berikut ini sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan sedih tanpa sebab. 1. Gangguan kecemasan atau anxiety. Salah satu alasan kenapa kamu sering menangis tanpa sebab. Setiap orang bisa merasa gugup dan cemas. Namun, hal tersebut berbeda dengan seorang yang mengalami gangguan kecemasan. Adapun gejala gangguan kecemasan, antara lain rasa gelisah yang berlebih, mudah tersinggung, ketegangan otot, merasa lelah setiap saat, susah fokus dan konsentrasi serta kesulitan tidur. 2. Depresi. Depresi merupakan salah satu penyebab utama mengapa Anda mengalami rasa sedih tanpa sebab. Perasaan ini dapat menjadi tanda depresi jika diikuti dengan kemunculan gejala-gejala lain, seperti perasaan hampa, mudah tersinggung, perubahan pola tidur, kegelisahan atau agitasi, mudah lelah dan merasa kekurangan energi, perasaan bersalah, tidak berdaya, dan tak berharga, pesimis, atau putus asa saat memikirkan masa depan. Penurunan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disuka, rasa sakit atau ketegangan fisik yang tidak dapat dijelaskan, kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan mengambil keputusan, munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri. Biasanya, air mata yang berlebihan sering dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Depresi adalah gangguan suasana hati yang membuat kamu merasa sedih berlarut-larut. Biasanya, gejala ini berlangsung lebih dari beberapa minggu. Kamu akan merasa kegiatan dan hobi yang biasa menyenangkan gak lagi menarik untuk dilakukan. Adapun gejalanya, antara lain kesedihan, perasaan muram, dan susah berkonsentrasi. Adapun, tangisan yang terkait dengan gejala depresi adalah kamu menangisi hal yang remeh-temeh dan susah mengetahui alasan kenapa kamu menangis. Selain itu, air matamu susah ditahan dan keluar lebih banyak dari biasanya. Namun, air mata yang berlebihan ini adalah gejala awal depresi yang ringan. Orang dengan depresi berat biasanya sulit mengekspresikan perasaan mereka, termasuk susah menangis. 3. Mengalami premenstrual dysphoric disorder. PMDD atau premenstrual dysphoric disorder adalah kondisi yang mirip PMS tapi dengan gejala lebih parah. Seseorang dengan PMDD akan mengalami gejala PMS yang lebih parah, diikuti dengan depresi, tegang, dan lebih cepat marah. Biasanya, kondisi ini menyerang wanita yang memang memiliki depresi atau gangguan kecemasan. Penyebab pastinya belum diketahui. Tapi para ahli percaya bahwa kondisi ini berkaitan dengan perubahan hormon sepanjang siklus menstruasi, salah satunya serotonin. Perasaan sedih yang dirasakan saat mengalami PMDD bisa membuat seseorang berpikiran untuk melakukan bunuh diri, menurut Women's Health. Itulah sebabnya, perasaan wanita dengan PMDD kadang tidak terkontrol dan membuat mereka jadi sering meneteskan air mata. 4. Bisa juga disebabkan oleh hormon. Dilansir dari jurnal American Psychological Association,
Rata-rata wanita lebih sering menangis daripada pria, karena hormon testosteron menghambat seseorang untuk menangis. Selain hormon, norma dan budaya yang berlaku di masyarakat pun membuat perbedaan wanita dan pria untuk menangis. Orang dengan rasa simpatik terhadap kesejahteraan orang lain juga lebih rentan untuk menangis daripada yang kurang simpatik. 5. Distimia. Distimia atau Persistent Depressive Disorder, PDD, merupakan salah satu bentuk depresi yang dapat membuat Anda sedih tanpa sebab. Selain kesedihan yang muncul begitu saja, penderita kondisi ini umumnya juga akan merasakan gejala lain seperti rendah harga diri, merasa kurang energi untuk beraktivitas, terjebak dalam pola pemikiran pesimistis, kesulitan untuk menemukan kesenangan dan kegembiraan dalam segala hal. Tidak seperti gejala depresi berat, distimia mungkin tidak membuat penderitanya malas untuk beraktivitas. Namun, perubahan suasana hati bisa terjadi begitu saja, entah saat Anda tengah sekolah, bekerja, maupun liburan. 6. Hipoprenia. Hipoprenia adalah gangguan mental yang unik, yang penderitanya sering menangis tanpa sebab dan sedih serta bisa terjadi di mana saja, kapan saja tanpa alasan yang jelas. Seseorang yang terkena atau yang mengalami kondisi hipoprenia sedang mengalami gangguan di bagian otak yang berkaitan dengan emosionalnya. Hal tersebut kerap membuat mereka merasa sedih atau menangis tanpa sebab yang pasti. Rasa sedih dan menangis secara mendadak membuat seseorang yang terkena hipoprenia menjadi ketus, sensitif, mudah tersinggung dan tidak mudah diajak berkomunikasi. Bahkan kesedihan ini bisa membuat penderita hipoprenia memiliki gangguan fungsi sosialnya, seperti menjadi introvert atau tidak mau bersosialisasi, melakukan kewajiban dari pekerjaannya, dan melakukan aktivitas lainnya. Ketika sedih dan menangis tanpa sebab, datang dengan tiba-tiba, emosi yang timbul, berupa emosi yang sangat kuat, sehingga bisa mengalihkan seluruh pikiran, dari orang dengan kondisi hipoprenia, dari semua aktivitas yang dikerjakannya. Itulah beberapa penjelasan ilmiah, kenapa orang menangis tanpa sebab atau tanpa alasan yang jelas. Setelah kamu mendengar penjelasan tadi, kamu gak bisa serta-merta mengidentifikasi atau memvonis diri sendiri atau orang lain mengidap salah satu dari poin yang sudah dijelaskan. Kamu perlu berkonsultasi pada psikolog atau psikiater untuk mendiagnosis dengan tepat gejala apa yang kamu alami. Dengan begitu, kamu bisa tahu penanganan terbaiknya. So, sekian dulu, semoga mudah dipahami, salam sehat buat keluarga, dan untuk kita semua, thanks.